kita semua hingga kita bisa melakukan pertemuan atau seminar Satu Sehat pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, sebelumnya selamat datang pada seminar Satu Sehat. Perkenalkan saya Itrawati, Technical Support dari Profaskes, yang mana pada pagi hari ini Itra akan menjadi moderator pada sesi seminar ini. Yang mana untuk seminar ini kita akan diberikan materi Satu Sehatnya oleh pemateri luar biasa kita. Beliau adalah Ibu Dr. Sulastri Rahayu yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 17 Juli pada tahun 1977. Dan untuk riwayat pendidikan, beliau singkatnya merupakan alumni dari FK UNR Surabaya dan beliau juga merupakan alumni dari Esa Unggul Jakarta. Dan untuk pekerjaan, Ibu Dr. Sulastri Rahayu merupakan Ketua Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Dan beliau juga merupakan Ketua PMKP Rumah Sakit pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Dan Ibu Dr. Sulastri Rahayu juga merupakan Business Analysis Hospital Management pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Dan beliau juga merupakan business owner Klinik Keisha pada tahun 2012 sampai sekarang. Dan Ibu Dr. Sulastri Rahayu juga merupakan pengurus Arsip Ruasukasi pada tahun 2017 sampai sekarang. Dan selain itu, Ibu Dr. Sulastri Rahayu yang harus kita sama-sama ketahui juga, beliau juga merupakan seorang pendamping akreditasi FKTP pada tahun 2018 sampai sekarang. Dan luar biasanya lagi, beliau juga merupakan Business Analysis Profaskes ID pada tahun 2019 sampai sekarang. Dan Ibu Dr. Sulastri Rahayu juga merupakan Direktur Marketing dan Communication PT IPM Rumah Sakit Amanda Group pada tahun 2003 sampai sekarang. Dan selain itu, Ibu Dr. Sulastri Rahayu ini juga merupakan Surveyor Akreditasi Rumah Sakit pada tahun 2022 sampai sekarang, dan beliau juga merupakan Surveyor Akreditasi FKTP pada tahun 2023 sampai sekarang. Wow, sangat luar biasa ya untuk pengalaman dari pekerjaan pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum sesi seminarnya kita mulai, kembali Itra mengingatkan kepada Bapak Ibu dokter semuanya yang tidak ingin bertanya, boleh untuk mikrofonnya di off dulu, lalu nanti boleh bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, boleh terlebih dahulu raise hand atau langsung open mic, agar seminar kita ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita minta kepada Ibu Dr. Sulastri Rahayu untuk memaparkan materi Satu Sehat pada kita di pagi hari ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Itra atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semuanya. Ini pertemuan kita yang kesekian kali ya di sini kita di Profaskes akan memberikan updatean secara reguler atau secara periodik kepada rekan-rekan pengguna Profaskes dan memberikan tambahan informasi bagi rekan-rekan yang belum menggunakan Profaskes. Jadi forum ini terbuka untuk umum, tapi memang kita khususkan untuk pengguna Profaskes. Bagi rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti, nanti bisa mengikuti melalui link YouTube yang kami sediakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita menuju materi yang akan dibawakan hari ini mengenai Jadi materi hari ini mengenai simplifikasi dan integrasi pengiriman data rekam medis elektronik secara simultan ke Picare dan Satu Sehat. Jadi saya di sini memahami kesulitan rekan-rekan bahwa di sini kita memiliki aplikasi yang
begitu banyak ya. Jadi untuk rekan-rekan yang melayani BPJS misalnya harus menginput data di Piker ya, menginput data, mengirim data juga ke Satu Sehat. Mungkin sebentar lagi juga harus mengirimkan data ke sistem yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan. Seperti itu. Jadi kita berusaha dalam satu aplikasi itu kita bisa mengirimkan data sekaligus ke beberapa aplikasi yang terbridging dengan kita. Sehingga teman-teman di sini akan lebih ringan dari segi pekerjaan ya. Baik, lanjut tadi udah disebutkan Mbak Itra. Ini Dr. Lasi ulangin ya setiap pertemuan bahwa PMK 24 ini telah mewajibkan kita untuk mengimplementasikan rekam medis elektronik paling lambat 31 Desember. Dan saya yakin di antara rekan-rekan ada yang mendapatkan surat cinta dari Kementerian Kesehatan karena di Kementerian Kesehatan belum terbaca bahwa rekan-rekan telah memiliki rekam medis elektronik. Mas udah ya terbaca ke Kemenkes Satu Sehat. Tentunya bagi rekan-rekan yang masih menggunakan rekam medis manual, ini akan menjadi catatan karena sebetulnya regulasi dari rekam medis manual ini telah dicabut oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan ya. Sehingga saat ini memang diwajibkan bagi semua vaskes, termasuk praktek mandiri, apotik, itu menggunakan rekam medis elektronik ya. Lanjut. Nah, ini adalah surat edaran yang menjelaskan bahwa per 31 Desember akan ada evaluasi berupa teguran tertulis ya bagi teman-teman yang belum terbaca atau terbaca oleh Kementerian Kesehatan memiliki rekam medis elektronik. Ini baru terbaca aja ya rekan-rekan ya. Terus nanti kita juga ada evaluasi tahap 2 itu periode 31 Desember sampai 31 Maret 2024 ya. Nah, di sini tidak hanya teguran tertulis, tapi penyesuaian status akreditasi dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman sampai 31 Maret ini belum terbaca juga memiliki rekam medis elektronik, maka status akreditasi teman-teman kemungkinan besar akan diturunkan ya. Oke. Nah, periode ketiga itu adalah evaluasi di 31 Juli 2024 ya. Ini sama bagi teman-teman yang sudah menggunakan rekam medis elektronik tetapi belum mengirimkan data 50% itu juga kena penyesuaian status akreditasi ya. Dan bagi teman-teman apalagi yang belum menggunakan juga rekam medis elektronik ya per 31 Juli, maka tidak hanya disesuaikan status akreditasinya tetapi dicabut ya. Dan target terakhir adalah 31 Desember, ini adalah penyesuaian dan pencabutan juga ya. Itu apabila teman-teman belum mengirimkan data sampai 100% dari ke Satu Sehat ya. Jadi inilah target-target yang mesti teman-teman siapkan, teman-teman perhatikan ya, karena ini sangat penting. Jangan sampai kita sudah susah-susah ya berjuang ya di akreditasi tahun kemarin sampai mungkin awal tahun ini tiba-tiba status akreditasi kita disesuaikan dengan kepatuhan kita dalam melaksanakan rekam medis elektronik. Nah ini ya teman-teman ya, sekarang kita masih dalam periode evaluasi 31 Desember. Jadi nanti sekitar bulan April akan ada evaluasi kedua untuk periode 31 Desember sampai 31 Maret 2024. Ini adalah update terakhir yang Dr. Lastri ambil tanggal 7 Maret jam 20.09. Nah, ini ada target 57.000 vaskes ya, 364 itu adalah vaskes-vaskes yang diwajibkan terintegrasi dan terkoneksi dengan Satu Sehat ya, dan ini jumlahnya terus bertambah karena banyak vaskes belum juga melakukan registrasi Pasienkes ya.
Terus di sini ada yang sudah mendaftar aja itu 28.000 ya. Dan yang sudah terintegrasi 24.000. Terintegrasi itu artinya teman-teman mendapatkan IPA production ya, bukan IPA development ya. Dan bagi teman-teman yang sudah mengirimkan data, statusnya akan menjadi terkoneksi. Jadi status terkoneksi ini baru 10.531 ya. Jadi baru sekitar 18% ya. Nah, tapi teman-teman jangan lengah karena kalau kita lihat grafik di sini, progresivitas rekan-rekan kita mengirimkan data ke Satu Sehat sangat tinggi ya. Setiap bulannya lebih dari 1.000 sampai 20.000 vaskes yang mengirimkan data ke Satu Sehat. Vaskes baru ya maksudnya ya. Jadi teman-teman jangan ketinggalan karena kalau melihat grafiknya ini betul-betul teman-teman di Fasiankes ini berusaha untuk mengirimkan data ke Satu Sehat supaya tidak berdampak evaluasi ke vaskesnya masing-masing. Lanjut. Nah, ini adalah tabel rincian resource Fasiankes terkoneksi Satu Sehat ya. Jadi ini adalah kita ambil dari satu klien kita ya. Yang ini nantinya juga akan kita update ke teman-teman besok pagi. Makanya hari ini kita lakukan sosialisasi supaya teman-teman besok pagi tidak apa ya, tidak kaget gitu. Ternyata ada step yang harus kita lakukan supaya pengiriman data ini lebih dari 50%. Jadi untuk di sini adalah kunjungan, kondisi ICD-10, observasi dan tindakan. Dan yang terbaru ini akan kita update adalah resep obat, tebus obat dan service request ya. Sehingga teman-teman nanti sampai Juli masih aman dan nanti kita akan progres lagi setelah Lebaran untuk spesimen laporan diagnostik dan impresi ya, serta alergi. Kalau alergi sebetulnya kita juga udah siap kirim ya, nanti kita lihat lagi. Nah, ini adalah targetnya 50% ya. Artinya teman-teman sudah mengirimkan 6 data ya dari 12 data yang diwajibkan. Nah, besok itu kita akan update sampai ke 5 data dulu dan minggu depan kita akan sosialisasi lagi terkait resep obat dan tebus obat. Karena resep obat dan tebus obat ini banyak sekali standar yang harus kita penuhi berdasarkan KFA rekan-rekan ya. Jadi KFA itu adalah Kamus Farmasi dan Alkes. Jadi di situ kita melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk kode, terus dosisnya, bagaimana penulisannya ya, rutenya, terus mungkin timingnya itu kita harus input dan kita harus kirimkan. Jadi nanti Provaskes akan tetap mendampingi teman-teman untuk bisa mengirimkan data ke Satu Sehat ini sampai 100% sebelum waktu yang ditentukan ya. Semoga-moga kita bulan Juli udah 100% semua ya. Baik. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan ya, mungkin yang sudah pakai Provaskes sudah familiar ya. Jadi ketika pasien datang tentunya kita akan membuka modul front office, terus kemudian dokter akan memeriksa di modul PPA dan kemudian dieksekusi obatnya di pelayanan farmasi dan baru kembali lagi ke front office untuk penutupan billing ya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Lah, untuk modul front office di pendaftaran ini kita tambahkan yaitu yang pertama kirim data ke Piker dan kirim data ke Satu Sehat ya. Jadi ini nanti teman-teman ketika sudah memberikan ini ya, ketika teman-teman sudah bridging dan sudah punya Cons ID, maka Cons ID-nya ini kan oleh IT Provaskes akan disetting nih di dalam aplikasi teman-teman. Maka status kirim data ke Piker ini akan otomatis akan menjadi biru. Ya, jadi tidak perlu diklik-klik kecuali memang ada event Pikernya lagi error sehingga tidak bisa dikirim, teman-teman bisa kosongkan, bisa diklik dikosongkan, nanti pengiriman bisa dilanjutkan ketika Pikernya udah kembali normal ya. Terus selanjutnya ketika teman-teman sudah mendapatkan Satu Sehat ID, ya nanti bagaimana caranya dok?
Nanti di belakang saya jelaskan bagaimana secara instan mendapatkan Satu Sehat ID-nya ya. Dan ini juga ketika sudah teman-teman dapat Satu Sehat ID, diberikan ke IT kita, maka secara otomatis status Satu Sehat Satu Sehatnya ini akan menjadi biru. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya ketika Satu Sehatnya bermasalah. Nah, ini nanti bisa dikosongkan di checklist dan kita akan kirimkan secara tidak real time ya. Jadi mungkin nunggu Satu Sehatnya kembali normal kita akan kirimkan kembali ya. Nah, setelah pendaftaran teman-teman pasti akan menuju modul PPA dan akan memilih apakah pasien akan di asesmen awal atau dilakukan asesmen ulang, ini yang utama ya. Jadi kalau asesmen awal dilakukan pada pasien baru dan asesmen ulang dilakukan pada pasien lama ya. Nah, setelah kita pemilihan rekam medis, maka dilakukan pengisian dan teman-teman akan masuk ke halaman rencana asuhan seperti yang saya tampilkan di sini. Nah, di sini seperti biasa, teman-teman akan mengisi input tindakan apa yang diberikan pasien, diagnosanya ya, terus resepnya seperti biasa ya. Kalau ada lab, kalau nggak ada ya kita kosongkan, tidak perlu isi. Kalau ada radiologi juga begitu ya. Nah, nanti tambahannya adalah ini yang paling penting yang kemarin-kemarin tidak ada adalah rencana pemulangan pasien ya. Tentunya rencana pemulangan pasien ini sebagaimana kita juga ketahui kemarin masuk di standar akreditasi ya, di mana baik pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap itu wajib ada rencana pemulangan pasien. Nah, ini udah kita sediakan ya. Setelah melakukan penginputan, terakhir sendiri teman-teman harus melakukan rencana pemulangan ini teman-teman ya. Jadi ini kuncinya supaya pengiriman ke Satu Sehat teman-teman berhasil. Nah, rencana pemulangan kira-kira isinya seperti ini ya. Jadi ini kita ambil dari asesmen ulangnya, terus di sini ada diagnosa ya. Kalau ada lab nanti hasilnya akan muncul di sini atau ronsen ya. Terus dietnya teman-teman isi ya. Jadi diet ini diisi kita default sebagai TKTP atau diet tinggi kalori, tinggi protein. Tapi kalau misalnya teman-teman memberikan diet kepada pasien misalnya diet rendah garam atau diet apa nih lunak, maka itu bisa diedit juga ya. Nah, setelah itu yang paling penting juga di sini adalah ada rencana tindak lanjut bisa diisi juga ya, ini juga untuk memenuhi standar akreditasi ya. Dan di sini ada status pulang, ini yang paling penting ya. Jadi teman-teman klik status pulang, apakah berobat jalan, dirujuk ya, atau pasien misalnya dirawat, misalnya gitu ya kalau untuk klinik rawat inap. Dan untuk pembuatan rujukan langsung di bawahnya ya. Setelah selesai semua, maka teman-teman simpan ya. Kalau kita besarkan kira-kira seperti ini yang krusial ada diet ya, terus di sini ada rencana tindak lanjut ya, dan di sini ada status pulang, rujuk vertikal misalnya ya. Terus kita buatkan rujukan melalui Piker ya, lewat jalur ini ya. Ini step yang paling penting ya rekan-rekan ya. Jadi di sini Dr. Lasri highlight nih untuk diet dan cara status pulang ya. Nah, ini bagi teman-teman yang belum menggunakan Provaskes, Dr. Lasri akan selipin ya bahwa Provaskes ini aplikasi yang tidak jauh-jauh seperti halnya Piker, kita berbasis web ya, dan data teman-teman itu disimpan di dalam cloud ya, sehingga teman-teman tidak memerlukan laptop atau tablet atau PC dengan spek yang tinggi karena kita tidak menyimpan data di dalam PC atau tablet atau laptop rekan-rekan ya. Jadi kita simpan di dalam server atau penyimpanan awan ya, cloud ya. Dan cloud ini kita simpan di dalam vendor ya, vendornya Bisnet ya. Dan Bisnet ini merupakan vendor yang cukup terpercaya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan telah memiliki backup di 2 tempat ya. Jadi untuk server utama diletakkan di DCI Data Center Indonesia. Dan untuk backup disimpan di Karawang dan Bali ya.
Dan ini adalah perizinan dari Provaskes, dari Kominfo, dan ini data Provaskes terdaftar di Satu Sehat, serta Provaskes ini telah terbridging dengan Picare, Antrol, dan iCare. Nah, ini dalam pembuatan rekam medis, Provaskes selalu mengacu pada regulasi sehingga rekan-rekan tidak perlu khawatir apakah Provaskes ini menyiapkan rekam medis yang tidak sesuai dengan regulasi ya. Jadi kita semua berawal dari regulasi yang ada. Ini adalah benchmarking ya terhadap fasilitas kesehatan kita, di mana teman-teman ketahui kita memiliki tempat riset itu klinik yang beroperasional 2 shift, di mana sebelum memakai rekam medis elektronik kita menggunakan rekam medis manual, di mana 2 shift itu kita membutuhkan runner, yaitu petugas yang khusus untuk mengelola rekam medis ya, mengambil rekam medis, menyiapkan ya, terus mengembalikan lagi, menata lagi gitu. Jadi kurang lebih kita membutuhkan dana minimal 3 juta untuk penggajian ya, dan biaya cetak, ATK, dan lain-lain itu sekitar 1 juta. Ketika kita menggunakan rekam medis elektronik ini kita bisa potong biayanya sekitar 500.000 per bulan ya. Apalagi buat peserta yang baru lagi ada diskon 50% sehingga tinggal 250.000 per bulan ya. Oke, dan ini adalah value yang tidak bisa kita uangkan, yaitu efisiensi waktu karena pelayanan teman-teman jauh akan lebih cepat ya. Dan ini adalah peralatan yang wajib teman-teman siapkan ya, bagi teman-teman yang praktek mandiri tidak perlu menyiapkan printer ya, karena hanya printer biasa aja untuk mencetak resep, atau resep ini juga bisa dikirim melalui WhatsApp ke pasien ya. Jadi ini adalah rekam medis manual kita dulu, dan akhirnya kita menginput di dalam modul-modul, dan ini adalah bentuk rekam medis elektronik kita ya, sehingga kita bisa memonitor pasien si A ya, kapan berobatnya, oh ini 6 kali berobat, tanggal berobatnya, klinik yang dituju apa, dan rekam medis yang digunakan saat itu apa gitu ya. Nah, sampai saat ini Provaskes masih berkembang terus, dan kita sudah menyiapkan 22 lebih jenis rekam medis ya yang dibutuhkan teman-teman di lapangan ya. Dan rekam medis ini sebetulnya tidak dibedakan ya untuk praktek mandiri atau rumah sakit, klinik tidak, atau puskesmas. Karena memang regulasinya satu ya. Jadi semua mengacu ke regulasi. Jadi regulasi itu tidak membedakan, oh ini rekam medis rumah sakit, ini rekam medis puskesmas, tidak ya. Jadi regulasinya satu, itu yang menjadi standar pembuatan rekam medis di Provaskes. Lanjut lagi, ini adalah mungkin yang sudah pakai, udah familiar ya, untuk contoh-contoh rekam medis. Ini Dr. Asim memberikan informasi kepada rekan-rekan tamu yang hari ini belum memakai rekam medis elektronik dari Provaskes ya. Jadi ini sudah cukup lengkap ya. Ini persetujuan tindakan ya, dan ini adalah kajian anestesi, surgical safety checklist ya, dan ini surat rujukan horizontal atau vertikal ya, ini dokumen konseling, ini odontogramnya ya, dan dokumen konseling ini kita sudah tambahkan juga untuk apoteker, yaitu pemberian informasi obat atau PIO ya. Jadi apoteker dengan mudah bisa membuat rekam medis terkait konseling dan pemberian informasi obat ya. Dan ini adalah OHIS yang dibutuhkan teman-teman di praktek mandiri dokter gigi atau di klinik sebagai indikator kinerja pelayanan gigi ya. Oke. Ini adalah perbedaan utama rekan-rekan ya, kita dengan vendor lain, kita itu full elektronik sehingga tidak ada lagi berkas rekam medis yang manual, dan karena kita sudah full elektronik, kita tidak membutuhkan ruangan lagi untuk rekam medis, tidak butuh tenaga untuk mencari, tidak butuh kertas, dan tidak butuh biaya cetak ya. Dan kita adalah satu-satunya vendor yang sangat memperhatikan mengenai peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, ini adalah indikator-indikator
peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang teman-teman bisa gunakan. Sehingga mutu di tempat teman-teman ini bisa berjalan secara kontinu dan akuntabel ya. Jadi tidak berdasarkan data manual gitu. Kecuali mungkin yang INM ya, ada beberapa misalnya identifikasi itu karena observasi teman-teman bisa kerjakan secara manual. Tapi indikator-indikator prioritas unit, prioritas klinik teman-teman dapat lakukan secara digital gitu ya. Dan ini kita lagi mengupgrade dengan WhatsApp Gateway yang nanti bisa teman-teman manfaatkan untuk meningkatkan engagement vaskes teman-teman dengan pasien ya. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman yang belum terintegrasi Satu Sehat, bagaimana cara mendapatkan ID Satu Sehat secara cepat. Karena registrasi ke Satu Sehat itu sepertinya mandek ya, tidak ada progres. Sehingga pemerintah itu memberikan percepatan lewat registrasi Fasiankes dan DFO. Jadi buat klinik nanti buka DFO-nya dan dicek apakah memiliki Satu Sehat ID. Jika tidak, maka teman-teman harus merubah data RME-nya ya. Jika sudah, berikan ke IT kita dan IT kita akan melakukan monitoring ke Satu Sehat dan teman-teman siap mengirimkan data ke Satu Sehat ketika IT kita sudah melakukan setting ya. Jadi misalnya langsung disetting, teman-teman pakai Provaskesnya itu akan otomatis terkirim ke Satu Sehat ya. Nah, ini adalah data RME yang nanti teman-teman ubah. Jadi ada pertanyaannya, apakah sudah memiliki RME? Ya. Terus jenis pengembangnya, kerjasama, dan nama pengembangnya Provaskes ya. Nah, nanti dari sini akan keluar nih ID Satu Sehat. Kita bisa percepatan dari sini, teman-teman biasanya 1 sampai 3 hari sudah keluar. Rata-rata 1 hari keluar ya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung dengan Provaskes pun bisa sudah melakukan pembuatan ID Satu Sehat ini ya, gitu. Oke, diberikan ke technical support dan teman-teman siap mengirim data. Untuk praktek mandiri, teman-teman lihatnya di registrasi Fasiankes ya, lihat ada Satu Sehat ID apa enggak. Jika tidak, sama seperti tadi, rubah RME-nya, dan jika sudah ada, maka berikan ke IT kita. Teman-teman siap mengirimkan data ke Satu Sehat dan IT akan melakukan monitoring apakah data teman-teman itu sudah masuk ke Satu Sehat atau tidak ya. Dan kita akan melakukan updating data klien. Nah, ini ya, kalau di registrasi Fasiankes klik RME ya, terus besok dicek lagi keluar nggak Satu Sehat ID-nya ya, gitu. Biasanya 1 hari udah pada keluar ya, karena kita percepatan dari sini. Jadi kita bisa lakukan approval lebih cepat. Ini adalah vaskes-vaskes yang sudah menggunakan Provaskes ya. Nah, sudah sangat banyak ya yang sudah bergabung ya. Baik, dari saya itu aja materinya. Nanti kita lanjutkan dengan simulasi singkat supaya besok pagi teman-teman yang sudah menggunakan Provaskes tidak kebingungan. Kok gimana kok nggak bisa dikirim gitu ya. Jadi tolong nanti ini diperhatikan karena ntar malam jam 11 malam kita akan lakukan updating buat aplikasi teman-teman semuanya. Baik, Mbak Itra, cukup dari Ibu. Kita lanjutkan dengan 3 pertanyaan, terus kemudian simulasi ya dengan Mbak Itra ya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau langsung open mic. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya seputar Satu Sehat dan penghitungan pencapaian pengirimannya sebanyak 50% ke Satu Sehat? Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Waalaikumsalam, iya Bu. Ya Bu Itra, Ibu Dokter Sulastri, mohon maaf, ini dari Klinik Pratama Selamat Bu. Oh iya, baik. Tanya kan sampai saat ini kita belum mendapatkan cons ID dari BPJS-nya itu bagaimana ya Bu ya? Apakah kita tetap bisa mengirimkan data atau kita menunggu cons ID dari BPJS-nya? Karena sampai saat ini belum ada dari BPJS-nya Bu. Terima Baik, kasih. Klinik Selamat lokasinya di mana, Dok? Di di
Jalan Terusan Buah Batu, Dok. Jalan Bandung ya. Terusan Buah Batu Bandung, ya betul. Harusnya Bandung udah cepat ya karena beberapa vaskes sudah terbridging di Bandung. Nah, Ya, untuk klinik selamat apakah sudah mengirimkan data secara lengkap ke BPJS-nya? sudah, Dok. Sudah, berarti Sudah di kami follow up kirim. aja biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Oh, begitu ya. Nah, Jadi ya. kita tunggu aja ya. Untuk Ya. pengiriman datanya di Satu Sehatnya bagaimana? Apakah bisa Kiriman dilanjut Satu atau Sehat bagaimana? bisa langsung nanti kan memang otomatis untuk checklist speakernya akan tidak ada gitu, kosong gitu. Jadi Hmm. tetap pengiriman ke Satu Sehat harus dilakukan. Artinya gini, ketika klinik Pratama Selamat menggunakan Provaskes itu sebetulnya otomatis mengirim gitu. Jadi nggak usah ditanya lagi. Yang penting Satu Sehatnya sudah terchecklist biru gitu, dipastikan itu. Oh, dipastikan checklist biru ya, Bu ya. Betul, centang biru ya. Iya, iya, siap, Ya, mantap. Makasih, Dok. baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mbak. Ibu izin ini ada pertanyaan dari kolom chat, Itra izin langsung bacakan ya Bu ya. Baik. Dari Klinik Bakti Kencana, Mbak maaf untuk 50% itu apakah data rekam medis yang lama atau yang baru ya? Yang baru ya. Jadi untuk 50% itu dari 12 item yang diwajibkan kirim oleh Kementerian Kesehatan di Satu Sehat, kita besok akan mengupdate sekitar berapa ya? 5 item dan minggu depannya kita akan ada penambahan sekitar 2 sampai 3 item. Jadi kita kejar terus nih sebelum bulan Juli ya gitu. Baik Ya. Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Desi. Dokter izin bertanya, kalau ada pasien yang dengan keluhan misalnya bapil di tanggal 7 dan tanggal 25, datang kembali dengan keluhan yang berbeda. Itu yang tanggal 25 entry-nya di asesmen awal atau asesmen ulang di dok? Terima kasih. Iya, baik ini terkait akreditasi ya. Sebetulnya asesmen ulang itu adalah untuk mengevaluasi case atau penyakit sebelumnya. Jadi idealnya memang kalau kasusnya itu tidak berhubungan, itu memang harusnya dilakukan asesmen awal lagi. Tetapi itu sesuai dengan kebijakan di klinik ya, karena sumber dayanya terbatas. Seperti di vaskes kita melakukan asesmen awal itu kita ulang setiap 6 bulan. Jadi silakan teman-teman membuat kebijakan nih di kliniknya masing-masing gitu ya. Memang idealnya case-nya baru ya awal lagi, kira-kira seperti itu ya. Cukup jelas ya. Karena ada beberapa Banyak yang raise hand. Bapak Didi Suhardiman. ya Bu, Dokter Lastri izin J. untuk yang 50% itu data kunjungan pasien ataupun dari aplikasi yang 12 itu. Jadi memang kalau dari surat edarannya itu dari data kunjungan, Dok, gitu. Tetapi di aplikasinya ternyata dari kementerian itu mewajibkan data dari yang kita kirim, gitu. Jadi saat ini kita lagi mengejar nih supaya teman-teman aman sampai 31 Juli, yaitu lebih dari 50%. Makanya ntar malam sekitar jam 11 kita akan lakukan update aplikasi buat teman-teman supaya nanti teman-teman bisa cek lewat Satu Sehat apakah sudah menjadi hijau-hijau seperti vaskes klinik Kesha yang tadi saya tampilkan gitu. Izin Dok, kebetulan kami dari klinik AFI tidak ada kerjasama dengan PIKE atau BPJS, tapi kami klinik mandiri. Jadi yang kita klik tuh hanya Satu Sehat. Satu Sehat aja. Iya. Otomatis nanti juga nggak aktif dokter untuk pikernya karena kan kita nggak setting cons ID-nya. Siap Dok, terima kasih Dok. PNJ dok. Mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke simulasi pengiriman data oleh Mbak Itra. Ini ada yang raise hand lagi dari mana? Mbak Itra? Enggak ada sih Bu, ini ada dari kolom chat aja Bu. Oh ya, baik-baik. Nah, Coba kita. ya, izin di sini ada pertanyaan dari klinik KPM. Mau tanya Kak, maaf ini status pulangnya adanya di. Ya, silakan Dok. Halo, dokter. Ya. Oh iya, Dokter Arif, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah, dokter Lastri.
Ya, ini klien Tentang pertama ya dari Provaskes ya. Ini 1 kemarin tahun, juga, Dok. alhamdulillah sudah 1 tahun dokter. Iya. Dokter, tentang 50% itu menurut saya kok kelengkapan berkas yang dikirim ya. Kalau Iya, jumlah peserta, jumlah pasien yang terkirim, saya pikir Kemenkes mana tahu jumlah total pasien kita. betul Dok. Memang Bukan saat ini bukan berdasarkan data 50%. yang ya, Iya, iya. Terus berdasarkan data tentang yang kita apa kirim. kelengkapannya yang 12 itu ya. Ya, iya. Terus tentang tambahan menu itu ada berapa tadi? 3 ya. Mohon kalau bisa ada defaultnya sehingga mengurangi Iya, apa inputan gitu. ya. Default Untuk yang paling paling sering kita pakai misalnya kalau apa tidak lanjut kalau nggak pernah ngerujuk ya yang rawat jalan gitu aja mungkin ya seperti itu ya. Jadi untuk Defaultnya gizi Dok, dibikin kita sekali. sudah Mm-mm. default untuk gizi itu Mm-mm. TKPP, Oh sedangkan ya, untuk TKPP. rencana pulang itu berobat jalan. Oh ya, betul. Nah, gitu. Terus tindak lanjut? Untuk tindak lanjut kita kosongkan karena kan variasinya sangat banyak dan tidak Oh gitu semua ya. pasien membutuhkan tindak lanjut gitu. Atau diisi 1 karakter, titik atau strip gitu bisa masuk? Bisa masuk tapi kan nanti terbaca di Satu Sehat Dok. Nggak ada. Oh gitu ya. Masih mending kita Kalau tidak mengirimkan data jika tidak ada. memang kosongan ya kalau itu ya. Oke Dok, oke. Free text juga. Oke. Iya dokter, terima kasih banyak dokter. NJ, makasih dokter. Baik Ibu, izin membacakan pertanyaan di kolom chat Ibu dari klinik KPM. Mau tanya Kak, maaf itu status pulangnya adanya di pemeriksaan bukan Bu? Status pulangnya adanya setelah kita melakukan submit kajian. Nanti kita kan diarahkan ke halaman rencana asuhan ya. Nah, halaman rencana asuhan kan kita ngentri diagnosa, ngentri resep, ngentri mungkin ada lab ya, tindakan. Nah, terakhir itu di sheet terakhirnya itu adalah rencana pemulangan pasien ya. Seperti itu ya. Jadi sesuai dengan alur pelayanan pasien. Nanti Ya baik Ibu. dibutuhkan oleh Mbak Itra supaya lebih jelas ya. Nanti Mbak Itra pakai asesmen ulang aja ya. Ya baik Ibu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Tinux. Mohon izin dokter, ini di klinik Graha Medica yang terdaftar hanya 1 dokter saja yang bisa masuk di Satu Sehat, sedangkan yang dokter umum tidak bisa. Iya, baik rekan-rekan ya. Memang untuk pengiriman ke Satu Sehat, dokter yang bekerja di kita itu harus memiliki ID juga. Jadi nanti coba lihat Mbak Itra nanti apa contohkan bagaimana mendapatkan ID Satu Sehat di ini ya di apa Provaskes ya untuk tenaga kesehatannya. Jadi kalau dokter kita misalnya dokter kita itu cabutan, tidak punya SIP di kita, memang tidak bisa dikirimkan datanya ke Satu Sehat, kira-kira seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya ada Dok. pertanyaan lagi. Ya, silakan Dok. Dok, ini untuk akun di seluruh staf di klinik. Kebetulan di klinik HV itu udah terdaftar di akun semua. Apa tidak udah terkonek ke Satu Sehat gitu? Iya, nanti coba dicek lagi ya dok, nanti didemokan Mbak Itra. Jadi nanti setiap tenaga kesehatan itu harus terdaftar di SDMK Satu Sehat. Dan ini ngelink ke SDMK Satu Sehat juga untuk Provaskes gitu. Jadi untuk tenaga kesehatan dia akan otomatis harus disinkronkan untuk mendapatkan ID Satu Sehat. Kalau nggak dapat ID Satu Sehatnya tidak bisa mengirim dok gitu. Oh iya, siap Ya. dok. Makasih dok. Iya. Ya, baik Ibu, izin melanjutkan dari klinik Wisa. Permisi Bu, saya mau bertanya, klinik kami Wisa Medica ini belum mendapatkan Satu Sehat ID. Nah, tadi kan ada arahan untuk merubah RME itu ya, Iya, yang betul. seperti bagaimana ya Bu? Oke, nanti saya posting di grup ya. Jadi nanti teman-teman yang di klinik buka DFO-nya, terus klik Satu Sehat ID ada apa enggak. Jika tidak ada, klik RME-nya dan diisi RME-nya. Kebanyakan vaskes itu tidak merubah data RME sehingga tidak terbaca oleh kementerian bahwa teman-teman itu memiliki rekam medis elektronik gitu. Ya, padahal teman-teman sudah memiliki. Jadi tolong ini buat semua vaskes aja dicek lagi DFO-nya, RME-nya dibenerin ya, supaya Satu Sehat ID-nya itu keluar ya. Dan ini nggak lama kok waktunya ya, pengalaman Dokter Lastri membantu praktek mandiri atau vaskes itu 1 kali 24 jam udah keluar.
Jadi sekarang dirubah besok keluar gitu ya, karena kita juga percepatan di sininya juga gitu. Ya. Ya. Baik Ibu, izin lagi dari Setu Bunga, Putri Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mau bertanya, klinik kami ini ada PMB-nya. Untuk penggunaan RME ini bisa pakai 2 akun untuk klinik dan PMB. Jadi PMB merupakan praktek mandiri yang berdiri sendiri di luar kliniknya, sehingga PMB ini juga harus memiliki RME. Jadi RME ini akan dikirim atas nama PMB-nya, jadi tidak bisa digabung. Ya, nanti kalau digabung maka akan terdeteksi salah satu, apa itu nama kliniknya, tergantung settingannya kan ya, ID Satu Sehat yang disetting punya klinik atau punya PMB gitu. Nah nanti salah satu juga akan dapat teguran pastinya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Baik Ibu, izin melanjutkan Dok, dari Oh Dok. ya Dok, silakan. Kebetulan dari klinik kami mendapatkan surat cinta dari Kemenkes. Jadi untuk itu tidak perlu balasan kan, karena kita udah di RME itu 1 hari memang udah apa terkonek, kita ngisi di RME itu ke Ya. Kemenkes gitu. Jadi tak perlu balasan dari email yang dari Kemenkes itu kan. Iya, tidak perlu dibalas, Dok, nanti ada evaluasi tahap 2 kan, per 31 Maret. Jadi insya Allah klinik dokter tidak akan terevaluasi di 31 Maret nanti. Siap Dok, kasih Dok. Ada ini Eh, Resen, Klinik Sehat Sejahtera. Selamat Pagi, Dok. pagi dokter. Kami dari Klinik Sehat Sejahtera mau bertanya dok. Kan tadi masalah yang 50% itu kan kita udah jelas, berarti kayak dari 12 item 6 yang Ya. harus sudah dikirim. Ya, iya, Nah, sebelum Juli kalau ya. untuk ngecek, untuk melihatnya kan sebelum Juli ya. Nah, kalau Iya. untuk ngeceknya itu kan berarti dari Satu Sehatnya ya, berarti ada Ya, akun Satu Sehat jadi kliniknya berarti ya dok, untuk betul. melihat Jadi apakah dia sudah hijau atau belum. Jadi teman-teman bisa mengecek secara mandiri dengan mengklik, nanti sering saya share juga ke grup-grup ya, dengan mengklik website dari Satu Sehat, yaitu satusehat.kemkes.go.id sales data. Nah nanti difilter di situ, filternya itu provinsinya mana, kabupatennya mana, jenis vaskesnya, kita pilih misalnya praktek mandiri atau klinik atau puskesmas. Nah, nanti kita lihat di situ yang hijau udah berapa nih kita dari 12 itu, kira-kira gitu ya. Jadi besok pagi, entar malam kita update. Besok pagi teman-teman mengirim data, ngeceknya jangan langsung karena dia ada periode update yang mungkin ngeceknya agak sorean supaya terupdate oleh Kementerian Kesehatan. Jadi sehari itu beberapa kali update dari Kementerian Kesehatan. Lanjut lagi. Berat. Oke. Iya, Dok. Iya. Kan berarti minimal ada 6 item. Minimal ada Iya. 6 item. Di tiap-tiap item itu berarti ada jumlah minimal peserta yang harus dikirim gitu berarti itu. Saat ini belum sampai Atau kayak misalkan udah ngirim langsung jauh gitu. Saat ini tidak sampai ke situ, tapi pengiriman itu nanti tentunya akan dievaluasi terus. Misalnya ada vaskes ini kok ngirim sehari cuma sekali gitu kan. Ada vaskes yang ngirimnya ratusan gitu. Nah, itu nanti menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Jadi untuk Kementerian Kesehatan saat ini baru memastikan bahwa rekam medis kita itu mampu mengirim nanti per 31 Juli itu minimal 50% data yang dibutuhkan mereka gitu. Jelas nih, Dok? Baik, Jadi kasih. 6 data dari 12 gitu. Nah, kita di Provaskes ini kita berusaha sebelum Juli semuanya udah rapi selesai ya. Dan besok kita akan mengupdate untuk 5 data ya buat teman-teman, dan minggu depannya insya Allah kita tambahkan sekitar 2 atau 3 data lagi. Ini lagi proses pembuatan atau pengecekan gitu. Baik, monggo. Dokter sudah cukup jelas? Iya, sudah jelas. Baik, dilanjut Mbak Itra, masih ada? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke simulasi. Kebetulan ada Ibu dari Mbak Wiwi Klinik Cahya Medika. Izin bertanya Dok, untuk nomor NIK yang bermasalah di Disduk Capil, bagaimana cara mengatasinya ya Dok? Sedangkan pasien sulit untuk diarahkan untuk perbaikinya ke Pemda. Iya, baik, memang untuk pengiriman Satu Sehat itu wajib kita mengisi NIK pasien ya. Jadi NIK pasien itu sebagai single
identity ya nanti ke depannya ya, sehingga nomor rekam medis itu tidak lagi penting karena semua mengacu kepada NIK. Nah, memang ada beberapa pasien itu yang mengalami kendala di NIK, ada NIK double, NIK tidak sesuai dan lain-lain ya, sehingga tidak bisa kita kirim ke Satu Sehat walaupun kita sudah menulis NIK-nya dengan benar. Dan memang ini solusinya belum ada alternatif. Pasien memang harus melakukan updating data di di Dukcapil gitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan ya data tersebut tidak bisa kita kirim gitu ya. Kita berharap sih nanti ada solusi dari kementerian supaya kita bisa membantu pasien untuk melakukan updating data ini ya. Tapi sampai sekarang belum ada. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya dari Ibu Elfrida Sinaga. Izin bertanya, Dok, ada data pasien yang 50% tidak ada Satu Sehatnya, dan kami bukan klinik BPJS. Solusinya bagaimana ya, Dok? Nah, ini kembali 50% itu adalah jumlah jenis data yang kita kirimkan. Jadi bukan jumlah kunjungannya. Jadi Kementerian Kesehatan belum mengevaluasi sampai ke jumlah kunjungan. Jadi walaupun kita mengirim 1, 2, 3 data sebetulnya tidak ada masalah ya. Mungkin itu ke depan yang akan dievaluasi lebih lanjut gitu ya, Dokter Elfrida ya. Jadi bukan jumlah kunjungannya, tetapi jumlah jenis data yang kita kirimkan. Dari 12 item yang dipersyaratkan, berapa item yang sudah kita kirim ya. Jadi tujuannya itu kita mencapai 50% sebelum 31 Juli dan 31 Maret evaluasi tahap 2 ini ya. Baik Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari kolom chat ya Bu ya. Iya. Mungkin kita bisa lanjut ke demo sembari nanti berjalan mungkin ada yang ditanyakan lagi Ibu. Baik. Monggo Ya. Mbak Itra ya. Saya izin. tutup Ya. kamera. Baik, sebelumnya kembali Bapak Ibu semuanya di sini sesuai yang diamanahkan oleh Ibu Dr. Sulasi Rahayu. Itra akan coba demokan bagaimana cara pengiriman data pasien ke Satu Sehat yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Sulasi Rahayu, yang mana untuk di Provaskes sekarang kita sedang berusaha dalam mencapai 12 poin yang nanti akan wajib kita penuhi di Satu Sehat. Nah, di sini Itra akan coba daftarkan pasien dulu di menu front office. Nah, di sini sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini untuk pendaftaran bagi Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Provaskes mungkin tidak awam lagi, kita tinggal klik open front office, lalu nanti kita klik open pendaftaran rawat jalan. Nah, di sini kita tinggal klik tambah pendaftaran untuk mendaftarkan pasiennya. Lalu di sini akan muncul pendaftaran rawat jalan. Nah, pertama kita harus menanyakan nama pasien tersebut siapa. Jika pasien lama, kita tinggal klik search. Lalu di sini kita cari nama pasiennya siapa. Nah, misalnya di sini kita pilih pasien 1 piker, 1 sehat. Nah, di sini sudah kita pilih pasiennya, maka akan muncul beserta dengan tanggal lahir, bulan, dan tahunnya. Nah, tahap kedua, jangan lupa dilakukan screening visual pasien. Yang mana untuk Provaskes ini sudah ada screening visual dengan cepat, yaitu warna hijau untuk pasien stabil, warna kuning untuk pasien lansia, ibu hamil, anak di bawah 1 tahun, penyakit menular, dan warna merah itu untuk pasien kegawat daruratan. Dan untuk screening visual ini diisi sesuai dengan keadaan pasien saat datang ke klinik atau vaskes Bapak Ibu semuanya. Misal screening visualnya ini adalah pasien stabil, kita klik pasien stabil. Lalu di sini jangan lupa dicentang kirim data ke Satu Sehat dan ke Piker jika memang klinik Bapak Ibu bekerja sama dengan BPJS atau sudah terbridging ke Piker. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sulasi Rahayu tadi, jika klinik Bapak Ibu semua belum terbridging ke Piker ataupun ke Satu Sehat, otomatis dua icon ini tidak bisa dicentang atau di checklist biru. Nah, di sini karena sudah terbridging ke Piker dan sudah terbridging ke Satu Sehat, kita udah bisa checklist. Lalu di sini ada notis antrian. Tadi kita tanpa menggunakan nomor antrian, berarti kita pilih tanpa nomor antrian. Nah, di sini ada penjaminnya BPJS untuk TPA dikosongkan. Lalu di sini ada ID Satu Sehat pasien. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap pendaftaran, tadi ada yang bertanya, Dok, itu di mana ya kita mendapatkan ID Satu Sehat, baik itu si dokter atau perawat maupun pasien. Nah, itu ada di menu dashboard. Nah, di sini di menu bridging Satu Sehat,
itu ada data ID HS pasien. Nah, biasanya setiap nama pasien yang sudah kita daftarkan di klinik yang belum mendapatkan ID itu ada di sini. Jadi nanti tinggal dicari namanya, lalu untuk mendapatkan ID satu sehatnya, Bapak Ibu tinggal klik dapatkan ID HS by NIK. Nah, misal nih kita contohkan untuk pasien atas nama Antonius Tes ini. Kita klik untuk mendapatkan ID-nya. Nah, di sini akan ada notis data pasien dengan NIK ini pada satu set tidak ditemukan. Silakan kirim data pasien terlebih dahulu. Nah, jika ada notis ini, kemungkinan ada dua penyebab. Yang pertama, NIK-nya itu tidak sesuai dengan NIK yang ada di KTP. Yang kedua, mungkin NIK-nya sudah sesuai, namun belum aktif. Jadi seperti pertanyaan tadi perlu dilaporkan kepada Dukcapil setempat. Nah, ini untuk mendapatkan ID pasien satu sehat. Nah, Mbak, gimana caranya kita mendapatkan ID pasien, ID dokter? Karena di klinik kami ada 5 dokter, dan yang mendapatkan ID-nya baru 1. Nah, itu ada di sini, di bawah setting awal, nanti di scroll ke bawah, ada tools bridging satu sehat. Jadi Bapak Ibu tinggal klik bridging satu sehat, lalu diklik setting data. Nah, di sini ada setting data nakes, nanti tinggal diklik. Nah, di sini muncul nama-nama dokter atau nama perawat yang ada di klinik Bapak Ibu semuanya. Dan cara mendapatkan ID-nya sama, tinggal diklik untuk dapatkan ID satu sehatnya di sini. Misal kita contohkan Dr. Loli 16 Oramahi Purba ini. Misal kita mau dapatkan ID-nya, kita klik dapatkan ID satu sehat. Nah, di sini akan ada notis data nakes pada satu set tidak ditemukan. Nah, seperti yang dijelaskan sama Ibu Dr. Swasti Rahayu tadi, juga ada dua kemungkinan. Pertama, coba dipastikan lagi NIK yang ada di sistem Provaskes itu sudah sama dengan NIK yang ada di SDMK-nya. Mungkin kadang kita teledor, ada yang kurang. Atau misalnya sudah sama, ternyata masalah keduanya adalah NIK-nya tidak aktif. Jadi, minta si dokter atau perawatnya untuk lapor ke Dukcapil setempat. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk Kalau dia mintanya melaporkan jika terkendala untuk mendapatkan ID satu sehatnya. Nah, untuk ID satu sehat sudah, kita lanjut untuk pendaftaran. Kita lanjut lagi open front office, lalu klik open pendaftaran rawat jalan. Di sini kita klik tambah pendaftaran, lalu di sini kita cari lagi pasien yang mau kita daftarkan tadi. Nah, di sini kita pilih pasien Piker SS. SS ini maksudnya satu sehat. Jadi kita klik pilih. Lalu kita lakukan screening visualnya. Misal pasiennya adalah pasien stabil. Lalu di sini kita tanpa nomor antrian, jangan lupa dicentang seperti yang kita lihat tadi. Lalu di sini ID satu setnya udah dapat dan selanjutnya dipilih poli tujuannya kemana. Misal di sini ke poli umum. Lalu ruang rawatnya jangan lupa diisi, karena jika tidak diisi ruang rawatnya pada saat pendaftaran, otomatis data pasien tersebut tidak bisa kita kirimkan ke satu sehat. Jadi perlu kita isikan untuk ruang rawatnya. Misal di sini klinik umum, lalu nama dokternya siapa? Nah, pastikan juga dokter ini sudah mendapatkan ID satu sehatnya, yaitu Dokter Piker SS. Iya, Pak. Lalu nama Roti. Lalu di sini kita pilih nama perawatnya, kita pilih di sini Enang Nia Yuningsi. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik simpan, lalu oke. Nah, jika pendaftaran berhasil, di sini biasanya akan langsung ada notis data pendaftaran berhasil disimpan dan juga ada notis kirim data ke Piker berhasil dan kirim data ke satu sehat juga berhasil. Nah, ini baru pengiriman data pada saat pendaftaran. Nah, bagaimana selanjutnya? Tentunya setelah pendaftaran akan ada pemeriksaan oleh perawat maupun dokter. Nah, untuk pemeriksaan itu ada di mana? Nanti kita klik tutup dulu, lalu kita klik dashboard. Nah, untuk perawat dan dokter, kita klik open pada modul PPA. Nah, di sini pasien yang tadi kita daftarkan, lalu di sini kita klik open rekam medisnya. Karena ini pasiennya pasien lama, jadi kita langsung ke asesmen ulang. Kita klik open rekam medis, lalu kita klik open asesmen ulang ini. Nah, ini adalah tugas pertama perawat ya. Jadi nanti perawat tinggal klik input ASUL, lalu klik OK.
Nah, sudah nanti dipastikan lagi ditanyakan atas nama siapa, jika sudah sesuai barulah nanti kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama nanti dilakukan pemeriksaan pada vital sign pasien, baik itu sistolnya, diastol, nadi, pernapasannya, suhunya berapa, lalu berat badannya berapa, misal berat badannya 50, tinggi badannya misalnya 160, lalu lingkar perutnya 85, lalu nanti pasien tanyakan keluhannya apa, misalnya batuk pilek misalnya ya, batuk pilek, demam tinggi. Nah, setelah diisikan oleh si perawat untuk anamnesia pasiennya, perawat langsung klik simpan, lalu oke. Nah, ini sudah selesai pemeriksaan oleh perawatnya, nanti perawat tinggal klik tutup. Nah, selanjutnya dokter di mana Mbak? Nah, dokter nanti sama, diklik dashboard di sini, lalu dokter klik open modul PPA. Nah, di sini ada nama pasiennya yang masih status dalam proses, berarti harus diperiksa nih, dilayani oleh si dokter. Dokter klik open rekam medis, lalu dokter juga lakukan asesmen ulang, karena perawat juga melakukan asesmen ulang. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi klik open. Nah, di sini dokter tinggal klik ubah, karena dokter perlu mengisikan misalnya objektif pasiennya nanti, atau ada rencana asuhannya bagaimana. Nah, misalnya untuk objektifnya adalah dalam batas normal. Nah, lalu apakah ada rencana asuhan? Kalau jika ada boleh diisikan, jika tidak ada boleh dikosongkan. Begitu juga untuk instruksi atau catatan khususnya. Ini opsional, boleh diisikan dan juga boleh tidak. Kalau udah tinggal disimpan oleh dokter, lalu dokter klik OK. Nah, setelah ininya berisi untuk vital sign sudah, anamnesianya sudah, pemeriksaan fisiknya sudah, barulah dokter bisa input tindakan, entry diagnosa dan prosedurnya, input resep, atau mungkin ada order lab, boleh di sini tinggal diklik. Nah, misal pertama nih mau input tindakan, dokter tinggal klik input tindakan. Nah, di sini dipastikan lagi nama pasiennya sudah benar, nanti dipilih kode tindakan apa nih yang mau diberikan dokter kepada si pasien. Misalnya dokter mau ngasihnya itu eh, konsultasi dokter umum misalnya. Nah, di sini tarif tindakannya sudah ada nih 21.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Provaskes mungkin tahu dari mana nih datang tindakan dan tarif. Datangnya dari settingan. Nah, kalau udah dimasukkan oleh dokternya tindakan dan langsung ngeling tarifnya, dokter tinggal klik simpan. Nah, di sini di scroll ke bawah udah masuk tindakan beserta tarifnya. Dokter tinggal klik tutup. Nah, setelah itu di scroll udah masuk tindakannya, selanjutnya dokter akan input diagnosa dan prosedurnya sesuai permintaan Satu Sehat. Jadi tinggal klik diagnosa dan prosedur. Nah, di sini dimasukkan mau kasih diagnosa apa nih untuk pasien, misalnya A57 yaitu kangroid, misalnya ya diagnosanya. Lalu prosedurnya apa? Misalnya ini karakter analisis, misalnya ya untuk prosedurnya. Lalu nah, kalau udah nanti tinggal diklik save. Nah, kalau udah, selanjutnya nanti terakhir dokter bisa input resep. Caranya sama, tinggal klik input resep. Nah, di sini dokter pilih dulu kelas terapi obatnya atau resepnya itu untuk apa. Ada anti hemoroid, ada anti koagulan, ada anti alergi, ada antibiotik, ada anti kejang. Jadi bisa disesuaikan. Misal dokter mau ngasih antiinfeksi atau antibiotik. Lalu obat apa nih yang mau dikasih sama si dokter? Misalnya amoksisilin 250 gram. Lalu jumlahnya berapa yang mau dikasih si dokter? Misalnya dokter mau kasih 10. Lalu dosisnya berapa? Misalnya dokter mau kasih dosisnya itu 3 kali 1 tablet. Nah, lalu cara minumnya bagaimana? Misalnya setelah makan. Nah, kalau sudah seperti ini, dokter tinggal klik OK tambah. Nah, itu adalah cara memasukkan resep yang berupa tablet misalnya. Nah, gimana misalnya Mbak Itra kebetulan pasien kami ini adalah pasien anak-anak, tentu perlu untuk buatkan resep racik. Nah, caranya sama. Di sini warna biru ada plus buat resep racik. Jadi tinggal diklik.
Nah, di sini dipilih dulu metode racik yang ingin diberikan itu apa. Ada puyer, ada salep, ada sirup, jadi bisa dipilih. Misal kita mau berikan metode raciknya puyer. Lalu dipilih obat yang mau kita racik itu apa. Misalnya di sini kita mau ngasihnya adalah Alpara. Nah, lalu dosis obatnya berapa? Misal kita mau kasihnya tuh 250 atau setengah. Nah, setelah itu jumlah raciknya berapa? Misalnya 10. Lalu karena kita menggunakan metode racik puyer, berarti kode tarifnya adalah biaya racik puyer. Nah, setelah itu dipilih juga dosis raciknya berapa. Misalnya 3 kali 1 bungkus, misalnya ya. Nah, lalu cara minumnya bagaimana? Bisa nih disesuaikan. Ada yang pagi malam, ada pagi siang, ada yang sebelum makan, ada yang pemakaian luar. Jadi bisa disesuaikan. Misal di sini kita pilih setelah makan. Nah, kalau sudah tinggal klik OK tambahkan. Nah, ini di scroll ke bawah udah ada nih satu racikan obat kita berupa Alpara. Nah, gimana caranya kalau seandainya Mbak kami maunya dalam satu racikan itu ada 2 item obat. Nah, caranya di sini tinggal dimasukkan obatnya apa, tinggal klik komponen obat raciknya, mau menambahkan apa. Nah, misal di sini kita mau ngasih amoxicillin. Nah, setelah itu dosisnya berapa? Misalnya 1/4. Nah, kalau udah tinggal klik OK tambahkan. Nah, di scroll ke bawah otomatis nanti akan ada racikan satu berupa puyer yang mana komponen obat raciknya itu adalah Alpara dan amoxicillin. Nah, ini obat racik kita udah selesai, resep kita udah selesai, dokter bisa klik kembali. Nah, di sini sudah ada resepnya, dokter tinggal klik tutup. Nah, tadi kita udah bahas mengenai rencana kepulangan. Nah, untuk rencana kepulangan ini, karena kita menggunakan akun development sudah ada ya Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, mohon nanti bersabar sampai jam 11 malam, karena nanti akan dilakukan updatingnya di jam 11 malam. Di sini bagaimana cara aksesnya? Tinggal klik rencana kepulangan. Nah, di sini bisa dipilih cara keluarnya itu gimana. Ada yang berobat jalan, ada yang rujuk vertikal. Misal kita pilih berobat jalan. Nah, setelah itu kita klik OK pilih. Nah, sudah. Di sini akan ada data pasiennya, lalu tadi udah diisi anamnesianya, terus vital sign-nya juga udah ada, lalu di sini diagnosanya sudah ada, prosedur sudah ada, terapi atau obatnya sudah ada, lalu dietnya gimana diisikan, misalnya diet gula misalnya ya, diet gula, lalu edukasinya seperti apa, bisa dibuatkan di sini. Lalu di sini kondisi saat pulang baikkah, sedang atau berat, misalnya baik. Lalu kesadaran baik, yaitu sadar baik. Catatan penting, apakah ada catatan penting dari dokter nanti saat pasien pulang? Lalu rencana tindak lanjutnya gimana gitu. Nah, karena kita statusnya berobat jalan, kita tidak bisa nih pilih untuk jenis rujukan gitu. Nah, di sini sudah ada notis kirim data pelayanan ke Piker, kirim progres data ke Satu Sehat. Jadi ini akan tercentang. Nah, jika memang belum tercentang, Bapak Ibu tinggal centang, lalu klik OK simpan data, lalu OK. Sebentar Bapak Ibu semua. Nah, di sini akan ada notis rencana pulang berhasil disimpan. Data berhasil dikirim ke Piker dan update status kunjungan Satu Sehat berhasil. Jadi klinik atau dokter bagian front office pun tidak perlu lagi nih ngirim secara manual satu-satu. Karena saat nanti setelah mengisi rencana kepulangan, otomatis saat kita sudah menyetujui pengiriman data ke Piker dan ke Satu Sehat, itu data kita udah masuk gitu. Nah, itu udah masuk data kita, dokter tinggal klik tutup di sini atau kita mau lihat detailnya di Satu Sehat, bisa di sini. Sudah kirim kunjungan ke Piker, mau lihat detail, tinggal lihat detail. Sebentar. Nah, ini nih data yang udah kita kirim ke Piker. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk uploadnya satu-satu. Begitu juga untuk ke Satu Sehatnya. Nih, Satu Sehat sudah kirim progres. Bisa lihat detail juga, tinggal diklik. Nah, ini sudah ada seperti yang dikatakan oleh Ibu Dr. Sulastri Rahayu tadi, sudah ada diagnosanya, sudah ada prosedurnya, lalu sudah ada observasinya, status kunjungan juga gitu.
Nah, nanti tinggal diklik tutup dan terakhir nanti adalah proses pengambilan obat dan pembayaran di transaksi kasir. Nah, itu ada di mana? Itu ada di menu ini. Nah, dokter klik tutup dulu di modul PPA-nya ini, di assessment. Nah, untuk pengambilan obat itu ada di dashboard pada menu farmasi ini. Nah, jadi nanti bagian farmasi tinggal klik open, lalu nanti di sini farmasi klik open transaksi resep. Nah, di sini ada resep yang statusnya belum diproses, jadi kita perlu proses. Caranya tinggal klik lihat resep. Nah, di sini muncul nih untuk resepnya. Nah, bagi TPMD yang mungkin menggunakan apotek jejaring, itu bisa di sini cetak resep. Nih, tinggal diklik untuk cetak resep. Nah, kira-kira untuk output dari resepnya seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Ada resepnya, ada nama pasien, dan ada nama dokter yang memberikannya. Nah, karena kita misalnya klinik rawat jalan atau rawat inap yang memiliki apotek atau farmasi. Sebelum obat ini disiapkan, bagian farmasi wajib terlebih dahulu melakukan detail checklist penerimaan resep atau telaah resep. Nah, fungsinya apa? Agar si farmasi bisa memastikan bahwasannya resep yang diberikan ini memang sudah sesuai gitu. Caranya bagaimana? Tinggal klik proses sekarang, lalu oke. Nah, di sini muncul untuk obatnya, lalu di sini dilakukanlah screeningnya. Caranya bagaimana? Pertama, bentuk sediaan telah sesuai. Jika memang sudah sesuai bentuk sediaan obatnya, tinggal klik iya. Lalu stabilitas si resep atau obat baik, iya. Dosis sesuai, iya. Cara minum sesuai, iya. Lalu polifarmasi tidak ada, mungkin bagi TPMD mungkin bisa diklik iya, bagi klinik bisa klik tidak. Lalu reaksi obat tidak ada, iya. Interaksi obat tidak ada, iya. Nah, kalau sudah di screening seperti ini, bagian farmasi tinggal klik oke simpan dan barulah resep tersebut diproses, disiapkan gitu. Nah, setelah obat tersebut sudah selesai diproses, disiapkan, dan sebelum diberikan kepada pasien, farmasi kembali melakukan detail checklist penyerahan obat. Tujuannya apa? Agar obat itu memang jatuh ke pasien yang sudah disuratkan oleh si dokter, jadi tidak salah kasih resep gitu. Jadi caranya sama, tinggal klik lakukan penyerahan obat. Nah, di sini di-scroll ke bawah lalu lakukan screening lagi. Identifikasi pasien sudah benar jika memang sudah tinggal klik iya. Lalu nama dan jumlah obat telah sesuai resep, kita klik iya. Lalu dosis sudah tepat dan sesuai anjuran, kita klik iya. Lalu rute pemberian obat sudah tepat, iya. Ada pemberian resep, telaah penyerahan atau penerimaan resep, lalu telaah untuk penyerahan, berarti sudah tepat. Lalu waktu pemberian obat sudah tepat, iya. Informasi obat, fungsi, dan lain-lainnya sudah tepat, iya. Lalu dokumentasi sudah benar, iya. Nah, jika sudah, barulah farmasi klik oke simpan, dan obat diserahkan kepada pasien. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya untuk proses transaksi resepnya. Nah, ini sudah selesai, farmasi tinggal klik tutup. Nah, yang terakhir untuk penyelesaian kunjungan ke satu sehatnya itu adalah setiap pasien wajib melakukan proses transaksi kasir, baik itu pasien penjamin pribadi, Mandiri In-Health, atau penjamin BPJS. Wajib. Nah, caranya bagaimana? Nanti bagian front office atau kasir klik dashboard, lalu diklik open front office. Nah, di sini diklik open kasir. Nah, di sini muncul nih nama pasien dengan status dalam proses, berarti belum selesai dan status sehatnya belum selesai, jadi perlu kita selesaikan. Caranya tinggal klik detail transaksi. Nah, di sini sudah ada detail tindakan, tadi konsultasi dokter umum, lalu di sini ada detail dari resep kita tadi, amoxicillin dan racikan puyer, lalu di sini ada totalnya. Nah, nanti bagian front office atau kasir tinggal klik lakukan pembayaran. Nah, di sini jika pasien BPJS langsung klik oke bayar dan di sini diperhatikan nih, kirim status pulang dan selesai ke satu sehat. Jika sudah seperti ini tinggal klik oke bayar, lalu oke. Nah, di sini akan terlihat nih, sudah kirim progres, kita lihat detailnya. Nah, ini sudah masuk nih ke satu sehat kita. Dari semua poin yang sudah dibahas tadi oleh Ibu Dr. Sulasi Rahayu. Sampai di sini Ibu Itra rasa sudah cukup untuk demonya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Izin bertanya, Mbak.
Ya, Mbak Ira, boleh Ibu. Ya. itu yang apa tadi yang untuk yang front office terus pembayaran itu kalau yang biasanya kan diklik yang ada cash, ada apa-apa itu lalu oke. Kalau ini Iya. berarti langsung ya, nggak usah Kalau pilih. tergantung Ibu, kalau penjaminnya pribadi, misalnya kan ada pasien yang cash, berarti Ibu bisa pilih nih cash atau transfernya. Kalau pasien BPJS, Ibu langsung klik oke bayar saja. Oke, berarti kalau BPJS langsung otomatis ya, langsung Iya, yang klik oke dari bayar aja Ibu oke langsung. Oke. Izin Mbak Itra, Iya, boleh Dok. untuk yang resep itu kan untuk umpamanya satu pasien untuk penambahan tadi kan contohnya satu hanya amoxilin. Berarti kalau 4 macam obat berarti kita tinggal klik tambahkan resep itu ya Pak? Nah, iya benar dokter. Tadi kan udah selesai tuh dokter input yang pertama. Terus nanti ada tuh menu tambahkan. Nah, dokter tinggal klik tambahkan. Obatnya dipilih lagi kelas terapinya apa, obatnya apa, dosisnya bagaimana, jumlahnya berapa. Siap. Berarti tuh kita kalau udah mengklik simpan berarti udah terkonek ke farmasi ya? Iya benar dokter. Ya, makasih Mbak Fitra. Sama-sama dokter. Baik, ini dari Klinik Sejahtera Raisen, boleh dokter silakan. Terima kasih kesempatannya Mbak. Saya mau nanya, kan ini kan tadi yang dicontohkan itu pasien yang baru datang yang benar kita cari pendaftaran jalannya, lalu saya tuh input dengan ASO-nya. Kalau misalnya untuk pasien yang sebelumnya udah datang, yang istilahnya yang udah pernah kita kerjakan, lalu itu kita mau masukkan ke Satu Sehat, apakah alurnya juga sama ya berarti Mbak? Kalau untuk alurnya sama dokter, cuman izin Itra mengingatkan bahwasannya untuk Satu Sehat ini bacanya itu real time dokter. Jadi setiap perkunjungan itu langsung terkonek ke Satu Sehat, jadi kita nggak bisa backdate ya Bu ya? Ya, jadi begini rekan-rekan ya, Satu Sehat ini memotret kualitas pelayanan di Vaskes gitu. Jadi kenapa pengirimannya itu secara real time gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengirim data pasien yang mungkin sudah lama ya 3 bulan yang lalu, itu nanti terbacanya pelayanan di tempat teman-teman itu kurang bagus gitu, karena pasien 3 bulan yang lalu baru selesai sekarang, berarti berobat aja butuh waktu 3 bulan gitu. Jadi dia membaca dari waktu ke waktu gitu. Nanti pasti data-data itu kita akan diberikan feedback oleh Kementerian Kesehatan gitu. Jadi usahakan pengiriman data Satu Sehat ini adalah pasien yang memang sedang kita layani, tidak backdate ya, dan usahakan juga pengentriannya itu real time ya. Pasien kita layani ya kita daftarkan ke dokter, kita juga entry rekam medisnya. Setelah entry rekam medis, pasien langsung ngambil obat ya. Jadi jangan pasiennya kita layani sekarang, nanti didaftarnya nanti aja habis makan siang pas off gitu ya. Nah, itu nanti akan kelihatan sekali nih kualitas dari pelayanan kita gitu kira-kira ya. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk bantuan jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu semuanya? Mungkin dari konfirmasi tadi yang sebelumnya boleh Mbak, kan maksudnya saya tuh misalnya yang sebelumnya itu udah ada yang ngirim, tapi kan ini kan nanti malam katanya mau ada update nih yang rencana kepulangan. Jadi kalau kan yang sebelumnya itu nggak ada nih rencana kepulangannya gitu. Nah berarti kalau misalnya kalau misalnya pasien yang sebelumnya itu udah kita berikan datanya ke Satu Sehat, apakah harus dimasukin lagi rencana kepulangannya atau kayak gimana gitu? Tidak perlu dok, jadi yang kita update ntar malam itu untuk pasien besok pagi aja gitu. Oke, berarti istilahnya kalau misalnya dia udah masuk udah dikirim datanya, yang dikirim itu benar-benar yang pasien yang mulai dari baru masuk aja gitu ya? Betul dok, betul. Baik dokter, di sini ada dari Klinik Medis Gelora, Raisen, boleh silakan Ibu. Iya, selamat siang dok. Izin bertanya,
Tadi untuk yang di rencana kepulangan itu kan ada kirim ke piker sama Satu Sehat langsung ya. Itu kan selama ini kita kan kalau mau ngentri pelayanannya kan kita harus masuk ke menu bridging piker dulu sama menu bridging Satu Sehat dulu ya. Kalau sudah ada menu baru ini apa kita juga harus input lagi atau gimana Mbak? Atau otomatis terisi? Kalau sudah ada tools seperti itu otomatis sudah Ibu, jadi tidak perlu kerja 2 kali lagi. Biasanya kan emang manual gitu ya Bu ya, habis dari bridging, habis dari Profaskes kita klik bridging, nanti kita input obat lagi di sana atau MCU gitu ya. Nah kalau sekarang karena kita udah ada simplifikasinya, alhamdulillah kita tidak perlu 2 kali kerja lagi gitu Ibu. Oh, berarti sudah sekali klik itu Bu ya? Iya Ibu benar. Ini berarti yang ngisi bill dari dokternya, perawat atau emang harus dokternya Mbak yang untuk rencana kepulangan ini? Kalau rencana mungkin Ibu Lasri, kalau untuk rencana kepulangan itu dokter ya Bu ya? Ya, jadi untuk rencana kepulangan ini kan memutuskan apakah pasien ini boleh pulang atau kita rujuk. Berarti keputusan dokter gitu, Dok. Kecuali memang tidak ada dokter misalnya di puskesmas didelegasikan misalnya ke tenaga kesehatan lainnya ya monggo gitu. Tapi sebetulnya itu kewenangan dari dokter yang memeriksa ya. Oh gitu ya. Baik, Kalau terima kasih. praktek mandiri bidan ya bidannya, kalau praktek mandiri perawat ya perawatnya. Kalau di klinik tentunya dokter gitu, Dok. Oh gitu ya. Makasih Bu Dokter. Iya, sama-sama Bu. Baik, dari klinik Jatiluhur silakan. Kok hilang sendiri? Selamat siang. Selamat siang ya Bu. Iya, Mbak izin bertanya. Untuk status pulangnya tadi itu di bagian mana nggih, Mbak? Bisa Oh diulang? iya. Oh iya, untuk status pulangnya kebetulan untuk di Profaskesnya klinik Bapak Ibu semuanya belum ada ditampilkan ya Bu ya. Karena baru diupdate nanti malam jam 11. Nah, itu adanya di asesmen setelah dokter input resep. Oh gitu. Jadi Ya. asesmen setelah dokter menginput resep. Iya, setelah dokter nanti input diagnosa, input tindakan, input resep. Nah, nanti di tools terakhir itu ada tools rencana kepulangan. Dan itu bisa diakses insya Allah besok pagi karena nanti malam jam 11 akan diupdate oleh tim IT Profaskesnya, Bu. Seperti itu. Oke, baik Mbak. Terima kasih. Mohon maaf Sama-sama, ya Ibu. karena saya cari masih belum ada. Oh ya Allah, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Nah, belum, Nanti kalau Dok. sudah diupdate di info ya Bu ya. Oke, baik. Kita Terima info di kasih. grup ya, Dok. Mbak Itra, Iya Dok. untuk rencana kepulangan itu memang harus diisi juga ya? Iya dokter, harus diisi. Kalau tidak diisi rencana kepulangan, otomatis nggak bisa dikirim data dokter itu ke Satu Sehat. Kan kita tadi ada 3 simulasi pengiriman data ke Satu Sehat ya dok ya. Pertama itu setelah pendaftaran itu langsung masuk ke Satu Sehat. Nah kedua untuk tools checklist pengiriman data ke piker ke Satu Sehat itu muncul setelah dokter isikan rencana kepulangannya. Gitu. Jadi wajib diisikan, iya dokter. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu semuanya? Yuk. Baik, dari dokter ya silakan Ibu. Mbak, untuk tadi yang kode ICD-9-nya itu memang harus diisi apa boleh dilewati, Mbak? Jadi ICD-9 itu memang kalau ada kita harus isi, misalnya pasien dapat GV, ganti perban atau disuntik KB, imunisasi kita harus isi. Tapi kalau nggak ada ya kita kirim kosong gitu, Dek. Oh gitu ya. Makasih dokter. Oke. Baik, dari Nurse Octavia, Klinik Yudhistha Berkabadi, silakan Ibu. Mbak, maaf mau bertanya, kalau misalkan untuk yang ada data tidak bisa terkirim ke Satu Sehat itu gimana ya? Oh iya, kalau untuk data yang tidak bisa dikirim ke Satu Sehat itu sebenarnya ada beberapa kendala Ibu. Yang pertama, mungkin pasiennya belum mendapatkan ID Satu Sehat. Jadi Ibu perlu cek lagi untuk mendapatkan ID Satu Sehat pasien itu di menu bridging Satu Sehat ini, Bu. Nah, nanti Ibu klik bridging Satu Sehat, lalu Ibu klik setting data di sini. Nah, di sini langsung klik data pasien Satu Sehat. Nah, di sini muncul nih Ibu nama-nama pasien Ibu. Misal Ibu mau daftarkan ITRA nih. Kebetulan ITRA belum dapat nih ID Satu Sehat. Jadi Ibu tinggal klik cari data, lalu Ibu cari nama ITRA misalnya. Lalu nanti akan muncul, tinggal Ibu klik untuk dapatkan ID-nya. Nah, saat mendapatkan ID ini, kadang ada beberapa kendala juga yang nggak berhasil. Nah, biasanya penyebabnya itu ada 2 hal Ibu.
Pertama, NIK ITRA itu tidak sesuai dengan NIK yang ada di KTP dan sistem Provaskes klinik Ibu. Kedua, mungkin NIK kita udah sama nih Ibu, ternyata NIK ITRA ini nggak aktif. Jadi ITRA harus lapor ke Dukcapil supaya untuk pertemuan ITRA selanjutnya itu ITRA udah bisa mendapatkan ID-nya. Seperti itu Ibu. Atau si pasien udah dapat ID-nya, ternyata dokternya yang belum. Nah, itu juga bisa menjadi kendala, data tersebut tidak bisa masuk ke Satu Sehat. Jadi kita perlu dapatkan data si dokter atau perawat di setting data nakes ini Ibu. Nah, nanti dicari tuh nama dokternya, seperti itu. Berarti kalau misalkan memang tidak bisa harus ke Dukcapil ya. Kalau misalkan ini masih tetap sama, cuman masih tidak bisa itu ke Dukcapil ya. Iya, Ibu Kalau benar. misalkan ada kendala misalkan si pasien memang tidak mau datang ke sana, berarti nggak akan bisa terkirim sampai si pasiennya itu harus ke Dukcapil dulu. Iya Ibu, otomatis seperti itu karena istilahnya ID Satu Sehat ini kunci untuk si pasien itu untuk mereka masuk ke Satu Sehatnya gitu Ibu. Oke, siap. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin dari TPMD Dr. Suprapto yang Raisen boleh bertanya, Dok? Ya, izin bertanya Mbak Itra. Iya, Ibu. Ini untuk rencana pemulangan pasien tadi kan yang isi dari dokter, nggih? Iya, dokter benar. Nggih. Terus kalau yang kemarin-kemarin kan kita harus bridging ke PICARE. Kalau udah diisi yang rencana pemulangan itu harus di bridging PICARE lagi, mboten nggih? Oh, nggak perlu Ibu, sesuai tadi yang udah dijawab sama Ibu Lastri. Jadi untuk rencana kepulangan itu Ibu mulai isinya besok pagi. Karena untuk menunya baru bisa diakses besok ya Bu ya, baru diupdate nanti malam. Jadi dari besok sampai seterusnya itu Ibu wajib isikan rencana kepulangan untuk pasien, gitu Ibu. Oke, berarti untuk malam ini masih seperti biasa, nggih? Iya, sampai malam jam 11 nanti masih seperti biasa. Insya Allah nanti setelah update akan ITRA info langsung di grup wilayah ya Bu ya. Nggih, terima kasih Mbak Itra. Sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, Mbak Itra, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut di grup ya. Iya, boleh Ibu. Silakan rekan-rekan yang ingin mencoba gratis bisa join di grup trial. Nanti link trialnya dibagi oleh Mbak Itra ya. Baik, Mbak Itra bisa ditutup ya, Dokter Lastri. Tadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan teman-teman jangan bosan, kita akan lakukan updating terus untuk membantu Vaskes teman-teman terbebas dari evaluasi terkait rekam medis elektronik ini ya. Jadi besok kita mengupdate untuk 5 data dan kemudian kita akan melakukan updating juga untuk obat ya, resep dan resep dan terkait obat lah ada sekitar 3 data lagi. Nanti kita update, kita berikan informasi lewat grup ya, karena obat ini ada sedikit perubahan ya. Pengisian resepnya karena kita akan standarisasi sesuai dengan KFA ya. Kalau selama ini di aplikasi-aplikasi tidak terstandar, sekarang pemerintah punya standarisasi yang namanya KFA, yaitu terkait pengelolaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai ya. Baik, itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan lewat grup-grup per wilayah. Baik, monggo Mbak Itra ditutup. Baik Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Dr. Sulasi Rahayu yang sudah memaparkan materi tentang simplifikasi Satu Sehat dan progres pencapaian angka Satu Sehatnya. Dan semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan ITRA selaku moderator, mohon maaf karena masih banyak salah dan kata. Dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ibu dokter semuanya yang sudah bergabung pada seminar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Langsung saja kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Itra. Sama-sama Ibu.